Melanjutkan cerita sebelumnya. Wang Lin sepenuhnya tenggelam dalam dunia mimpi yang diciptakan oleh buah dao. Saat mendengar suara lembut Limuan, hatinya yang telah lama membeku menjadi damai. Kenangan kehidupan mereka di lembah muncul kembali dengan jelas, tempat mereka hidup sederhana bersama, menyaksikan bunga bermekaran dan layu, seolah waktu tidak pernah mampu memisahkan mereka. Namun kenangan paling menyakitkan juga kembali. Wang Lin mengingat saat Limuan menua dan meninggal. Kesedihan itu kembali menusuk hatinya seperti dahulu ketika ia bersumpah, bahkan jika surga ingin kamu mati, aku akan membawamu kembali. Sejak hari itu, hatinya telah mati. Selama ribuan tahun, tidak ada wanita lain, termasuk Liu Mei maupun Li Qianmei, yang mampu menggantikan posisi Limuan di dalam hatinya. Limuan memeluk Wang Lin dan berkata bahwa ia akan menemaninya hingga akhir mimpi. Wang Lin membalas dengan lembut, membelai rambutnya. Bagi Wang Lin, Limuan telah menjadi seluruh dunianya. Selama bertahun-tahun di dalam mimpi, Wang Lin terus memahami dao bersama Limuan. Ia semakin jarang berbicara, dan sesekali hanya mengucapkan pemahaman tentang asal-usul karma dan dao kepada para kultivator yang berkumpul di sekelilingnya. Tubuhnya terus melemah karena di dunia mimpi itu ia benar-benar menjalani kehidupan sebagai manusia biasa yang akan mati karena usia. Pada musim dingin tahun ke-32 setelah meninggalkan Shao, Wang Lin menyadari ajalnya telah dekat. Ia meminta Limuan membawanya pulang ke rumah mereka. Dengan air mata, Limuan menggendongnya terbang meninggalkan semua kultivator menuju lembah tempat mereka pernah hidup bersama. Liu Mei hanya mampu memandang dari kejauhan dengan hati penuh rasa sakit. Sesampainya di lembah, Wang Lin dan Limuan merasa akhirnya kembali ke rumah. Mereka memutuskan melupakan bahwa semua itu hanyalah mimpi dan hidup di sana sampai akhir. Mereka membangun kembali rumah kayu sederhana dan menjalani kehidupan damai. Limuan sengaja mengubah penampilannya menjadi tua agar dapat menua bersama Wang Lin. Mereka tidak lagi memedulikan kecantikan, usia, maupun penampilan, melainkan hanya kebersamaan dan jiwa satu sama lain. Setiap hari Wang Lin berdiri mendengarkan Limuan memainkan sitar, sementara mereka menikmati pergantian musim dan kehidupan sederhana sebagai pasangan tua. Tahun demi tahun berlalu hingga memasuki tahun ke-35 sejak Wang Lin meninggalkan Shao. Wang Lin merasakan kematian sudah sangat dekat. Ia memahami bahwa saat menutup mata nanti, ia akan meninggalkan dunia mimpi ini. Suatu hari di musim gugur, sambil memegang daun yang gugur, Wang Lin berkata bahwa sudah waktunya pergi. Ia meminta Limuan mengantarnya kembali ke negara Shao, menuju kota Su, agar ia dapat menyelesaikan satu penyesalan terakhir dalam mimpi itu, bertemu dengan dirinya sendiri di masa lalu. Kali ini, pertemuan itu pasti akan terjadi. Sementara Wang Lin menjalani kehidupan damainya di dalam mimpi, dunia nyata berada di ambang kehancuran. Mimpi itu diciptakan melalui buah dao, tetapi waktu di dalamnya berjalan sama dengan dunia luar. Di luar mimpi, perang besar antara alam dalam dan alam luar telah berlangsung selama puluhan tahun. Setelah kabar kematian penguasa alam tertutup menyebar, pasukan alam luar menyerbu habis-habisan. Penghalang yang dahulu dibuat King Lin telah runtuh lebih dari 30 tahun sebelumnya, menyebabkan 4 sistem bintang berubah menjadi medan perang berdarah dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Karena terus terdesak, para kultivator langkah ketiga alam dalam akhirnya meninggalkan Summonet River dan Laut Awan, memusatkan seluruh kekuatan mereka di Alea Fen dan Brilliant Void untuk melakukan perlawanan terakhir. Keadaan semakin memburuk ketika King Sui, yang menyamar sebagai Wang Lin demi menjaga harapan semua orang. Ia terluka parah oleh Master Surga Void sekitar 10 tahun sebelumnya. Akibatnya, kabar bahwa penguasa alam tertutup telah gugur tidak lagi dapat disembunyikan, menghancurkan semangat para kultivator alam dalam. Sebulan sebelumnya, Brilliant Void menghadapi keputusan terakhir yang menentukan nasib mereka. Meninggalkan wilayah itu dan berkumpul di Alea Fen untuk pertempuran terakhir, atau tetap bertahan di planet Suzaku, kampung halaman penguasa alam tertutup, dan bertempur sampai titik darah penghabisan. Di dunia mimpi, pada musim gugur tahun ke-35 sejak meninggalkan Shao, Wang Lin dan Limuan yang telah sama-sama menua melakukan perjalanan dengan kereta kembali ke negara Shao. Saat melewati jalan lama, mereka melihat penginapan tempat Wang Lin dahulu pernah mabuk sebelum memulai perjalanan kultivasinya. Penginapan itu kini telah runtuh dan ditinggalkan. Wang Lin mengenangnya sambil berkata kepada Limuan bahwa di tempat itulah hidupnya benar-benar terbangun. Perjalanan berlanjut menuju desa di kaki Gunung Hengyu. Di sana, keberuntungan besar, yang kini telah menjadi lelaki tua renta, masih setia menunggu Wang Lin selama 35 tahun sesuai janji yang pernah dibuat Wang Lin.
Ia percaya Wang Lin pasti akan kembali sebelum tahun ke-38 kedua. Ketika kereta berhenti di depan rumahnya, keberuntungan besar keluar dan melihat Wang Lin serta Limuan berdiri di tengah badai salju. Wang Lin hanya tersenyum dan berkata, "Aku kembali." Setelah berpisah selama 35 tahun, tuan dan pelayan itu akhirnya berkumpul kembali. Mereka menghabiskan malam di depan api unggun, merasakan kehangatan yang mengalahkan dinginnya musim salju. Keesokan harinya Wang Lin membawa Limuan dan keberuntungan besar mengunjungi makam kedua orang tuanya. Di depan makam, Wang Lin memperkenalkan Limuan sebagai menantu mereka dan bersama-sama mereka bersujud memberi penghormatan. Dengan demikian, Wang Lin akhirnya memenuhi salah satu penyesalan terbesar dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian mereka meninggalkan desa menuju kota Su. Di sepanjang perjalanan, Wang Lin mengenang dirinya yang masih muda saat meninggalkan rumah 73 tahun sebelumnya dengan ransel bambu di punggung, penuh harapan sederhana untuk membuat kedua orang tuanya hidup bahagia dan mengangkat nama keluarganya. Pada musim semi tahun ke-74, mereka tiba di kota Su. Wang Lin kembali menjalani kehidupan yang pernah ia alami dahulu. Menyewa perahu, meminum anggur osmanthus, menikmati pemandangan matahari terbit dan terbenam, sementara Limuan memainkan sitar dan keberuntungan besar menemani mereka dengan tenang. Waktu terus berlalu hingga Juni tahun ke-75. Di atas perahu yang hanyut mengikuti arus sungai, Wang Lin meminum anggur sambil mengucapkan pemahamannya tentang kehidupan. Dunia adalah penginapan bagi semua makhluk hidup. Waktu adalah tamu bagi segala zaman. Perbedaan hidup dan mati hanyalah seperti terbangun dari sebuah mimpi. Saat perahu mendekati sebuah jembatan batu, burung putih misterius yang telah lama menghilang kembali muncul. Burung itu berubah menjadi pusaran cahaya putih, lalu dari dalamnya keluar seorang pemuda berambut putih, yaitu Wang Lin muda. Ketika Wang Lin tua dan Wang Lin muda saling memandang, seluruh dunia membeku. Waktu berhenti sepenuhnya. Limuan membeku saat memainkan sitar, keberuntungan besar berhenti bergerak, sungai tidak lagi mengalir, dan daun-daun willow terdiam di udara. Hanya kedua Wang Lin yang tetap dapat bergerak. Dengan senyum tenang, Wang Lin tua mengundang dirinya yang muda naik ke atas perahu untuk minum bersama. Wang Lin muda menerima undangan itu, duduk di hadapannya, mengambil kendi anggur, dan meminumnya. Namun setelah itu, Wang Lin muda tidak memandang dirinya yang telah menua. Tatapannya justru tertuju kepada Limuan yang kini telah menjadi wanita tua. Momen ini menandai pertemuan yang telah dinanti Wang Lin selama puluhan tahun di dalam dunia mimpi. Pertemuan antara masa lalu dan masa depan dirinya sendiri, dengan Limuan sebagai pusat dari seluruh kenangan dan penyesalannya. Di atas perahu yang waktu dan dunianya telah membeku, Wang Lin tua berbicara dengan Wang Lin muda. Wang Lin muda bertanya mengapa Limuan dibawa ke hadapannya. Wang Lin tua menjawab bahwa jika Wang Lin muda benar-benar mampu memutus karma dengan Limuan, maka lakukanlah sendiri. Wang Lin muda mengakui bahwa ia masih tertidur di dalam mimpi yang diciptakan melalui dao penipuan dan 3 buah dao. Dunia ini bukan sepenuhnya berada dalam kendalinya, melainkan hasil deduksi dao tersebut. Ketika bertanya apakah Wang Lin tua menyalahkannya, Wang Lin tua menjawab bahwa mereka adalah orang yang sama. Menyalahkan dirinya berarti menyalahkan dirinya sendiri. Setelah lama terdiam, Wang Lin muda bertanya apakah Wang Lin tua telah siap mengakhiri semuanya. Walaupun dipenuhi keengganan, Wang Lin tua mengangguk. Ia sadar mimpi ini harus berakhir karena masih banyak urusan di dunia nyata dan banyak orang yang menunggunya. Ia hanya berjanji dalam hati kepada Limuan bahwa suatu hari nanti ia akan benar-benar membangunkannya. Wang Lin muda mendekati Limuan, mencium keningnya dengan penuh kasih, lalu berubah menjadi burung putih dan menghilang. Sebelum pergi, ia meninggalkan sebuah kendi anggur sebagai tanda berakhirnya mimpi. Setelah Wang Lin muda pergi, Wang Lin tua duduk di samping Limuan dan memainkan sitarnya. Meski tidak terdengar suara, musik itu bergema di dalam hatinya sebagai lagu perpisahan. Ia mengenang seluruh perjalanan cintanya dengan Limuan, penantian panjang mereka, dan kesedihan karena akhirnya mereka harus berpisah tepat ketika akhirnya dapat bersama. Setelah lagu itu selesai, Wang Lin mengambil kendi anggur terakhir dan meminumnya hingga habis. Saat itu ia memperoleh pencerahan besar mengenai dao karma. Saat telapak tangan terbuka, itulah sebab karma. Saat telapak tangan tertutup, itulah akibat karma. Begitu pencerahan itu muncul, seluruh dunia mimpi mulai runtuh. Perahu, sungai, jembatan batu, kota Su, negara Zhao, Houfen, Laut Iblis, kampung halaman Limuan, sekte pemurnian jiwa, semua kerajaan, gunung, sungai, desa,
hingga seluruh dunia mimpi lenyap menjadi kehampaan. Semua manusia dan kultivator masih sempat berdiri di tempat masing-masing sebelum satu persatu berubah menjadi abu diterpa angin. Wang Lin kembali memperoleh pencerahan. Tangan kirinya melambangkan kehidupan. Tangan kanannya melambangkan kematian. Li Muan menjadi orang pertama yang berubah menjadi abu di hadapannya. Setelah itu Liu Mei, Su Fei, Zhou Rui, Wang Zhou, Hong Long, leluhur keluarga Teng, Zhou Tai beserta muridnya, Yun Kuezi, Dun Tian, Nian Tian, Zhu Kuezi, dan seluruh penghuni dunia mimpi lainnya juga lenyap tanpa sisa. Akhirnya hanya Wang Lin dan keberuntungan besar yang masih tersisa di dunia kosong tersebut. Di langit muncul pusaran merah darah. Di dalamnya duduk Wang Lin muda dengan mata tertutup dan air mata mengalir. Ia juga tidak rela mengakhiri mimpi, tetapi menyadari bahwa kebangkitan tidak dapat dihindari. Wang Lin kemudian mencapai pencerahan terakhir. Saat ia membuka mata, itulah kebenaran. Saat ia menutup mata, itulah kepalsuan. Sambil menggenggam tangan keberuntungan besar yang memiliki jejak telapak tangan emas, Wang Lin perlahan menutup matanya. Sebelum benar-benar terbangun, seluruh kehidupannya berputar di hadapannya seperti kilasan kenangan. Kehidupan damainya bersama Li Muan di atas perahu. Perjalanan pulang ke kampung halaman. Tahun-tahun mereka tinggal di lembah sambil mendengarkan musik sitar. Saat memahami Dao di hadapan ribuan kultivator. Tangis Liu Mei, tekadnya yang tidak mampu memutus karma dengan Li Muan. Pelayaran di Laut Iblis, ibunya yang menggendong bayi di tengah hujan, pengorbanan Liu Mei, kematian kedua orang tuanya, pertarungan di kota Su, kematian Su Dao, dan penantiannya bersama keberuntungan besar. Hingga akhirnya kembali ke awal perjalanan hidupnya. Seorang pemuda mabuk di sebuah penginapan yang berkata sambil tertawa. Aku bermimpi menjadi seorang abadi. Setelah kenangan terakhir itu hancur menjadi serpihan, Wang Lin benar-benar menutup matanya. Seluruh dunia mimpi lenyap sepenuhnya. Di dunia nyata, di dalam kehampaan gelap yang disebut hantu Tuasan sebagai lapisan dinding gua, Wang Lin muda berambut putih akhirnya membuka matanya dan terbangun dari mimpi panjang selama puluhan tahun. Setelah mengalami seluruh perjalanan hidup fana itu, ia memperoleh pencerahan Dao yang paling penting. Takdir berasal dari kehampaan, dan karena itu kehampaan benar-benar ada. Aku telah memahaminya. Pencerahan ini menandai keberhasilan Wang Lin menyelesaikan Dao mimpi dan Dao karma, sekaligus mengakhiri salah satu tahapan terpenting dalam kultivasinya. Selama beberapa dekade setelah dunia mimpi hancur, Wang Lin tetap tertidur di dalam cahaya darah yang berada di kehampaan gelap. Cahaya darah itu semakin redup hingga hampir padam, sementara kehampaan tetap sunyi tanpa perubahan. Akhirnya, Wang Lin membuka matanya. Saat ia terbangun, guntur dahsyat memenuhi kehampaan. Kilat yang tak terhitung jumlahnya membentuk jaring raksasa, seolah seluruh elemen petir menyambut kebangkitan rajanya. Bersamaan dengan itu, api 9 warna juga muncul, berputar lalu menyatu menjadi satu, memancarkan kekuatan luar biasa. Guntur dan api sama-sama menyambut Wang Lin sebagai penguasa mereka. Wang Lin kini memiliki api di mata kiri dan guntur di mata kanan. Walaupun telah memperoleh pencerahan besar melalui mimpi selama lebih dari 70 tahun, ia masih menyimpan kesedihan karena harus berpisah dengan Li Muan dan dunia mimpi tersebut. Setelah kebingungannya menghilang, ingatan tentang dunia nyata kembali sepenuhnya. Wang Lin mengingat musuh-musuhnya. Saffron, Master Surga Void, dan selir kekaisaran surgawi, hingga niat membunuh yang sangat kuat memenuhi dirinya. Ia menyatakan bahwa dirinya telah benar-benar terbangun. Dengan keyakinan penuh, Wang Lin mengumumkan bahwa setelah lebih dari 2000 tahun berkultivasi, hari itu ia akan membuka gerbang Void dan menjadi kultivator langkah ketiga. Wang Lin memanggil seluruh kekuatan petir di kehampaan. Semua guntur dan kilat berkumpul menjadi esensi petir, lalu tanda petir di mata kanannya menyatu dengannya hingga membentuk segel guntur surgawi. Esensi ini merupakan kekuatan petir yang paling murni, cukup kuat untuk mengguncang kehampaan dan membuat ruang di sekitarnya terdistorsi. Tekanan yang dipancarkan esensi petir sudah setara dengan tekanan seorang kultivator langkah ketiga dan bahkan mampu mengguncang kultivator Nirvana Void tahap awal. Selanjutnya Wang Lin memanggil seluruh api di kehampaan. Api 9 warna menyatu menjadi api ethereal, lalu berkembang menjadi api Dao, yaitu api yang telah mengandung pemahaman Dao. Seluruh api berkumpul menjadi sebuah tato api yang melambangkan esensi api. Meskipun tampak seperti ilusi, panasnya cukup mengerikan untuk membakar kultivator Nirvana Void tahap awal. Dengan demikian,
Wang Lin berhasil menyempurnakan dua esensi lengkap, petir dan api. Gabungan keduanya saja sudah cukup untuk menghancurkan gerbang Void dan membunuh siapapun yang belum mencapai puncak Nirvana Void. Terakhir, Wang Lin memanggil esensi karma. Berbeda dengan dua esensi sebelumnya, karma tidak memiliki bentuk. Namun pengalaman hidupnya selama lebih dari 70 tahun di dunia mimpi membuat pemahamannya tentang karma mencapai tingkat sempurna. Berkat Dream Dao, Wang Lin juga memperoleh sesuatu yang hampir mustahil bagi seorang kultivator. Aura seorang sarjana sejati, yaitu ketenangan dan kebijaksanaan yang biasanya hilang setelah seseorang menempuh jalan kultivasi. Esensi karma kemudian berkumpul di telapak tangan kanannya. Dari pemahamannya lahirlah prinsip. Telapak tangan terbuka adalah sebab karma. Telapak tangan tertutup adalah akibat karma. Dari pencerahan itu, Wang Lin menciptakan mantra asli keempatnya, yaitu segel karma. Dengan keberhasilan menyempurnakan esensi petir, esensi api, dan esensi karma, Wang Lin akhirnya memiliki 3 esensi sempurna yang menjadi fondasi untuk menerobos gerbang Void dan resmi memasuki alam langkah ketiga. Setelah memahami esensi karma, Wang Lin menciptakan segel karma, mantra asli keempatnya. Mantra ini bekerja berdasarkan hukum sebab dan akibat karma. Telapak tangan terbuka melambangkan sebab karma. Telapak tangan tertutup melambangkan akibat karma. Proses di antara keduanya adalah takdir karma. Dengan mantra ini, Wang Lin dapat memaksa lawannya masuk ke dalam siklus karma mereka sendiri secara langsung dan mendominasi, jauh lebih kuat daripada Dream Dao yang hanya memengaruhi seseorang secara perlahan. Karena itu, segel karma menjadi sebuah mantra Dao yang sangat mengerikan. Aura seorang sarjana yang diperoleh Wang Lin selama kehidupan mimpinya juga tetap melekat padanya. Aura tersebut begitu murni hingga mampu mengguncang para kultivator Nirvana Void. Setelah segel karma terbentuk, 3 esensi Wang Lin, petir, api, dan karma, bersatu membentuk keseimbangan sempurna. Tekanan yang dipancarkan meningkat berkali-kali lipat, menjadikan Wang Lin mampu mengalahkan bahkan kultivator Nirvana Void puncak. Keadaan perang di planet Suzaku. Sementara Wang Lin bersiap menembus gerbang Void, perang terakhir antara alam dalam dan alam luar telah mencapai puncaknya. Planet Suzaku, kampung halaman Wang Lin sekaligus tempat lahir penguasa alam tertutup, menjadi benteng terakhir Brilliant Void. Puluhan ribu kultivator alam luar mengepung planet itu, sedangkan pihak alam dalam hanya memiliki kurang dari 8.000 kultivator yang bertahan mati-matian. Mereka memilih tetap bertempur di Suzaku karena merasa tidak ada lagi tempat untuk mundur. Jika memang harus mati, mereka ingin mati demi melindungi kampung halaman penguasa alam tertutup. Patung besar penguasa alam tertutup berdiri kokoh di planet itu sebagai simbol harapan terakhir mereka. Para tokoh yang bertahan di Suzaku. Banyak tokoh penting memilih tetap bertarung. Master South Cloud memimpin pertahanan Brilliant Void. Situnan, yang telah mencapai langkah ketiga sekitar 30 tahun sebelumnya berkat bimbingan King Lin, kembali ke Suzaku karena tidak mau meninggalkan kampung halaman sahabatnya, Wang Lin. Sisan, bocah kepala besar, dan rekan-rekan Wang Lin lainnya terus bertempur meskipun tubuh mereka penuh luka. Master Long Pan datang sendiri tanpa membawa muridnya, Xuan Zhong. Dengan kekuatan setara Arcane Void, ia menggunakan lukisan sungai dan gunung untuk melindungi planet Suzaku. Master Lufu, leluhur Alhaven, juga memilih tinggal dan bertempur sampai mati karena sangat menghormati Wang Lin. Kaisar Ilahi Azur Dragon muncul kembali bersama 4 sekte ilahi setelah menghilang selama bertahun-tahun. Dengan kultivasi di puncak Heavens Bleak tahap kelima, ia ikut mempertahankan Suzaku. Selama beberapa bulan, sekitar 8.000 kultivator ini berhasil menahan serangan puluhan ribu musuh. Pihak alam luar dipimpin oleh 3 kultivator langkah ketiga, di antaranya, seorang pemuda berjubah hijau yang menguasai esensi es dan memiliki kultivasi Arcane Void tahap pertengahan. Ia mampu menekan Situnan dan Master Long Pan seorang diri. Zhou Jin, pemimpin klan Serigala Surgawi yang dahulu pernah menjadi budak Wang Lin. Setelah Wang Lin menghilang, ia kembali ke alam luar dan memimpin klannya menyerang alam dalam untuk menghapus rasa malunya. Saat itu ia sedang bertarung sengit melawan Master Lufu. Pertempuran berlangsung sangat brutal. Ribuan kultivator alam dalam gugur satu demi satu, tetapi sebelum mati mereka berteriak. Kemuliaan bagi penguasa alam tertutup. Kemuliaan bagi Brilliant Void. Banyak di antara mereka memilih meledakkan diri agar dapat membawa musuh ikut mati.
Pemuda berjubah hijau kemudian mengejek mereka dengan mengatakan bahwa penguasa alam tertutup telah lama terbunuh sehingga tidak ada lagi kemuliaan yang bisa dibanggakan. Tepat ketika keputusasaan mencapai puncaknya, langit seluruh medan perang berguncang. Sebuah gerbang void raksasa muncul dan menutupi hampir seluruh wilayah bintang. Ukurannya begitu besar hingga semua kultivator tampak seperti semut di hadapannya. Semua orang langsung terkejut. Situnan, Master Longpan, dan Master Lufu mengira ada kultivator alam luar yang baru saja menyempurnakan esensinya dan akan memasuki langkah ketiga. Pemuda berjubah hijau berniat membunuh orang itu segera setelah berhasil menembus gerbang void. Zhou Jin justru merasakan aura yang sangat dikenalnya. Sebagai mantan budak Wang Lin yang masih memiliki segel Wang Lin di tubuhnya, ia menyadari bahwa aura dari gerbang void itu sangat mirip dengan aura Wang Lin, hingga membuatnya terguncang. Baik kultivator alam dalam maupun alam luar memandang gerbang void dengan penuh keterkejutan. Tidak seorang pun menyangka bahwa di tengah perang terakhir yang menentukan nasib kedua alam, seseorang berhasil menyempurnakan esensinya dan memanggil gerbang void besar, tanda bahwa seorang kultivator akan segera memasuki langkah ketiga. Kemunculan gerbang void mengejutkan seluruh medan perang. Semua kultivator, baik dari alam dalam maupun alam luar, bertanya-tanya siapa yang mampu memicunya di saat perang terakhir sedang berlangsung. Saat gerbang void semakin sempurna, tekanan yang dipancarkannya terus meningkat hingga memaksa banyak kultivator mundur, bahkan para kultivator yang lebih lemah langsung berlutut. Tak lama kemudian, esensi petir muncul di sekitar gerbang void, diikuti oleh esensi api. Sesudah itu, sebuah tanda samar yang tak dapat dilihat dengan jelas muncul, segel karma, lambang esensi karma. Siapapun yang benar-benar melihatnya akan terseret ke dalam siklus karma. Melihat tiga esensi itu, pemuda berjubah hijau dan seluruh kultivator langkah ketiga sangat terkejut. Mereka menyadari bahwa seseorang telah memanggil gerbang void dengan tiga esensi, sesuatu yang hampir belum pernah terjadi. Master South Cloud bahkan menyatakan bahwa orang yang berhasil memasuki langkah ketiga dengan tiga esensi mampu membunuh kultivator Spirit Void meskipun baru saja menerobos. Situnan mulai merasakan aura gerbang void yang sangat mirip dengan Wang Lin sehingga harapan dalam dirinya kembali bangkit. Wang Lin menyempurnakan esensi hidup dan mati. Di dalam kehampaan, Wang Lin sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi di luar. Ia kembali memperoleh pencerahan dan mulai menyempurnakan esensi hidup dan mati. Ia berkata, tangan kirinya adalah kehidupan, yang mengandung kekuatan hidup dan kehendak langit. Tangan kanannya adalah kematian, yang membawa aura kematian dan kekuatan bumi. Ketika kedua tangan disatukan, lahirlah segel kehidupan dan kematian, mantra asli kelima Wang Lin. Segel ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Mampu membawa kehidupan maupun kematian, sehingga menjadi salah satu mantra Dao terkuat yang pernah diciptakannya. Gerbang Void menampilkan 4 esensi. Saat esensi hidup dan mati selesai, gerbang Void di luar Suzaku kembali berguncang. Tekanannya meningkat tajam dan hampir semua kultivator di medan perang dipaksa berlutut. Semua orang kini menyadari bahwa pemilik gerbang Void bukan hanya memiliki 3 esensi, tetapi 4 esensi. Zhou Jin sangat terguncang. Ia tahu bahkan di alam luar hampir tidak ada seorang pun yang mampu mencapai pencapaian seperti itu. Pemuda berjubah hijau juga menyadari bahwa seseorang dengan 4 esensi dapat dianggap sebagai anak surga, dan bila berhasil memasuki langkah ketiga, kekuatannya akan mampu mengalahkan kultivator Spirit Void tahap pertengahan. Ia mulai berpikir bahwa orang tersebut harus dibunuh sebelum berhasil menembus gerbang Void. Namun gerbang Void kembali berubah. Tekanannya melonjak sekali lagi, lalu muncul esensi kelima, yaitu benar dan salah. Setelah esensi ini muncul, gerbang Void menjadi kabur. Seolah-olah ada 2 gerbang Void yang berdiri berdampingan, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Pemuda berjubah hijau benar-benar kehilangan ketenangannya. Ia menyadari bahwa jika orang tersebut berhasil membuka gerbang Void dengan 5 esensi, maka kekuatannya akan mampu bertarung melawan Spirit Void tahap akhir, sesuatu yang hampir mustahil dibayangkan. Melihat seluruh perhatian musuh tertuju pada gerbang Void, Master South Cloud segera memanfaatkan kesempatan itu. Ia memerintahkan seluruh pasukan Brilliant Void menyerang. Situnan, Master Longpan, Master Lufu, serta ribuan kultivator alam dalam langsung melancarkan serangan balasan. Pertempuran berdarah kembali pecah di sekitar planet Suzaku. Saat pertempuran sedang berkecamuk, kabut ungu tiba-tiba muncul dari kejauhan dengan kecepatan luar biasa. Kabut itu langsung menghantam Master South Cloud hingga ia terpental ke planet Suzaku.
Master South Cloud segera mengenali identitas lawan tersebut dan berteriak bahwa salah satu dari 5 ahli sistem bintang kuno telah datang. Ia memerintahkan seluruh pasukan segera mundur ke planet Suzaku dan bertahan menggunakan formasi pelindung. Kabut ungu kemudian menyerang Situnan, Master Longpan, dan Master Lufu. Master Lufu terluka sangat parah, tubuhnya hampir hancur dan hanya jiwa asalnya yang tersisa. Situnan selamat berkat batu giok pelindung pemberian King Lin, tetapi tetap memuntahkan darah dan terluka berat. Master Longpan juga hampir kehilangan tubuh fisiknya. Ia segera membawa Situnan dan jiwa asal Master Lufu kembali ke planet Suzaku. Seluruh pasukan alam dalam mundur mengikuti perintah Master South Cloud. Setelah itu, kabut ungu menghilang dan memperlihatkan seorang lelaki tua yang memancarkan tekanan luar biasa. Tanpa menunjukkan emosi, ia menatap gerbang Void yang sedang terbuka. Bahkan dirinya pun tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya saat melihat gerbang Void yang dipanggil dengan 5 esensi, menandakan bahwa orang yang sedang menerobos berpotensi menjadi kultivator langkah ketiga yang belum pernah ada sebelumnya. Di luar planet Suzaku, avatar Master Surga Void God, salah satu dari 5 Master Sistem Bintang Kuno, tiba dan memarahi pasukan alam luar karena belum mampu merebut Suzaku. Ia memutuskan memimpin sendiri penyerangan. Formasi pelindung planet Suzaku yang telah diperkuat selama puluhan tahun mulai runtuh di bawah satu langkah dan kekuatan Void God. Para kultivator alam dalam bersiap menghadapi serangan terakhir. Saat itu, Zhou Jin dan pemuda berjubah hijau kembali menatap gerbang Void dan terkejut karena esensi keenam muncul. Bahkan Void God pun menjadi sangat serius. Mereka menyadari seseorang benar-benar memiliki 6 esensi, sesuatu yang hampir mustahil. Di dalam kehampaan, Wang Lin menyempurnakan esensi kelima benar dan salah menjadi segel abadi benar dan salah, mantra asli keenamnya. Wang Lin kemudian mengeluarkan pedang peninggalan King Sui, yang merupakan esensi pembantaian. Ia menghancurkan pedang itu menjadi kabut merah dan menyerapnya ke dalam tubuhnya, sehingga memperoleh esensi keenam, yaitu esensi pembantaian. Dengan 6 esensi lengkap, petir, api, karma, hidup dan mati, benar dan salah, dan pembantaian, Wang Lin menyatakan bahwa hari itu ia akan membuka gerbang Void dan memasuki langkah ketiga kultivasi. Cahaya darah yang selama puluhan tahun menyelimutinya runtuh. Wang Lin menyimpan orang gila yang masih tidak sadarkan diri, lalu memadatkan cahaya darah menjadi setetes darah emas milik Saffron, yaitu tubuh surgawi abadi yang lengkap. Wang Lin tidak menyerap darah itu, melainkan menyegelnya sebagai titik emas di antara alisnya, berniat menjadikannya salah satu harta terbesarnya di masa depan. Saat hendak meninggalkan kehampaan, Wang Lin membuka sebuah pusaran. Namun pusaran itu tiba-tiba terbelah menjadi 2 jalur. Jalur pertama menuju planet Suzaku, tempat ia menghilang. Jalur kedua memancarkan energi surgawi yang sangat padat dan menarik darah emas di dahinya. Wang Lin menggunakan indera ilahinya untuk mengintip jalur kedua. Ia melihat sebuah dunia yang sangat luas dengan 9 matahari di langit. Daratan yang ukurannya sebanding dengan banyak alam dalam dan alam luar. Gunung, lautan, sungai, dan energi surgawi yang luar biasa melimpah. Tumbuhan serta hewan-hewan kecil yang semuanya memiliki kultivasi kuat. Banyak aura mengerikan yang mengingatkannya pada Taois 7 warna. Ia juga melihat seorang gadis kecil berbaju biru berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Gadis itu mampu melihat balik melalui pusaran dan menatap langsung Wang Lin, tetapi kekuatan misterius segera memaksa indera ilahi Wang Lin mundur. Ketika Wang Lin hendak memilih jalur menuju Suzaku, ia mendengar suara gadis itu berkata, "Mengapa kamu pergi? Ini adalah benua astral abadi. Namaku Dol, siapa namamu?" Wang Lin teringat bahwa orang gila pernah mengatakan kampung halamannya bernama benua astral abadi. Ia mulai menghubungkan berbagai petunjuk. Benua astral abadi, Taois 7 warna, King Sui, orang gila Lian Dao Fei, Saffron, hantu Tuazhan, dan Manik menentang surga. Ucapan hantu Tuazhan tentang dalam gua. Wang Lin menyadari semua hal itu pasti terhubung dan membentuk rahasia terbesar alam dalam dan alam luar, meskipun ia belum sepenuhnya memahami jawabannya. Ia yakin setelah mengalami dao mimpi, kini ia telah memenuhi syarat untuk mengungkap rahasia tersebut. Wang Lin akhirnya memilih kembali ke planet Suzaku, memasuki pusaran dan menghilang. Di luar Suzaku, gerbang Void dengan 6 esensi terus memancarkan tekanan yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan Void God mengakui bahwa jika pemilik gerbang Void berhasil menembusnya, meskipun baru memasuki langkah ketiga, ia akan mampu melawan kultivator Arcane Void dan berkembang sangat cepat.
Karena itu ia memutuskan bahwa jika orang tersebut berasal dari alam dalam, ia harus dibunuh. Void God kemudian menghancurkan formasi pelindung planet Suzaku sepenuhnya. Planet itu kini tidak memiliki perlindungan lagi. Ia memerintahkan pasukan alam luar membantai semua orang dan menghancurkan Suzaku. Saat Void God hendak menghancurkan patung penguasa alam tertutup yang dijaga ribuan kultivator alam dalam, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia merasakan seseorang muncul di dekat gerbang Void dan langsung menyadari. Orang yang akan menerobos gerbang Void telah keluar. Di luar planet Suzaku, sebuah pusaran muncul di samping gerbang Void. Aura yang keluar darinya begitu kuat hingga seluruh medan perang merasakannya. Master Surga Void God, pemuda berjubah hijau, Zhou Jin, puluhan ribu kultivator alam luar, serta ribuan kultivator alam dalam langsung mengenali aura tersebut. Si Tunan sangat gembira dan yakin Wang Lin masih hidup. Master South Cloud, Sisan, Master Lufu, Master Longpan, dan Kaisar Ilahi Naga Azur juga dipenuhi harapan. Semua kultivator alam dalam menyadari bahwa aura itu adalah milik penguasa alam tertutup, Wang Lin. Ribuan kultivator alam dalam bersorak. Kemuliaan bagi penguasa alam tertutup. Kemuliaan bagi Brilliant Void. Dari pusaran muncul Wang Lin dengan rambut putih dan aura yang jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Ia tampak seperti baru kembali dari kematian. Wang Lin berkata singkat, "Aku telah kembali." Tatapannya yang dingin menyapu puluhan ribu kultivator alam luar. Hampir semuanya gemetar dan mundur tanpa sadar. Zhou Jin diliputi ketakutan karena segel Buddha di tubuhnya membuatnya sangat peka terhadap aura Wang Lin. Pemuda berjubah hijau juga tidak percaya karena Wang Lin yang seharusnya telah mati kini kembali dan bahkan memicu gerbang Void dengan 6 esensi. Semangat pasukan alam dalam langsung bangkit. Mereka menyerbu kembali dengan moral yang belum pernah ada sebelumnya. Master Surga Void God segera menyerang Wang Lin. Ia ingin membunuh Wang Lin sebelum berhasil menjadi kultivator langkah ketiga, sekaligus merebut tubuhnya seperti yang pernah ia coba lakukan dahulu. Menghadapi serangan itu, Wang Lin hanya membuka matanya dan memancarkan aura seorang sarjana agung yang diperolehnya dari pengalaman Dao Mimpi. Aura tersebut melampaui perbedaan tingkat kultivasi. Aura itu mengguncang jiwa siapapun yang merasakannya, seolah-olah mereka kembali menjadi manusia biasa yang sedang memandang langit. Wang Lin hanya mengucapkan satu kata. "Mundur." Kata itu menjadi seperti hukum langit. Master Surga Void God langsung berhenti. Tubuhnya gemetar, lalu mundur puluhan langkah dengan wajah penuh ketakutan. Ia merasa seolah-olah Wang Lin adalah dunia itu sendiri. Jiwa dan pikirannya terguncang, bahkan ia tidak mampu memahami mengapa dirinya tunduk pada satu kata itu. Zhou Jin semakin putus asa, sedangkan pemuda berjubah hijau kehilangan kestabilan hati Dao-nya. Puluhan ribu kultivator alam luar ikut dipenuhi rasa takut dan kembali mundur. Setelah memaksa Void God mundur, Wang Lin mengangkat tangan ke arah gerbang Void dan memanggil ke-6 esensinya. Esensi petir, esensi api, esensi karma, esensi hidup dan mati, esensi benar dan salah, dan esensi pembantaian. Ke-6 esensi berkumpul dan Wang Lin memerintahkan, dengan 6 esensi ini, aku, Wang Lin, memerintahkan kalian membuka gerbang Void. Gerbang Void bergetar hebat dan tekanannya meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wang Lin telah menunggu momen ini selama lebih dari 2000 tahun. Saat pertama berkultivasi ia tidak pernah membayangkan akan mencapai langkah ketiga, tetapi kini saat itu telah tiba. Ini adalah kedua kalinya Wang Lin menghadapi gerbang Void. Pertama kali ia gagal ketika hanya memiliki esensi petir, tetapi sekarang ia yakin akan berhasil karena telah menyempurnakan 6 esensi. Ke-6 esensi berubah menjadi bola cahaya, memasuki tubuh Wang Lin, lalu ia melesat menuju gerbang Void. Semua orang menyaksikan. Puluhan ribu kultivator alam luar, ribuan kultivator alam dalam, dan beberapa kultivator langkah ketiga. Mereka menyaksikan Wang Lin mencoba mendobrak gerbang Void untuk menjadi kultivator langkah ketiga. Wang Lin tahu bahwa setelah berhasil, ia akan resmi memasuki langkah ketiga kultivasi, kekuatannya akan meningkat drastis, ia akan mampu bertindak tanpa dibatasi siapapun. Dan ia akhirnya memenuhi syarat mengungkap rahasia terbesar alam dalam dan alam luar. Wang Lin mengingat bagaimana King Sui dahulu menghancurkan sebagian gerbang Void dengan esensi pembantaiannya. Tindakan itu sangat langka, karena kebanyakan kultivator hanya mampu mendorong gerbang Void agar terbuka, bukan menghancurkannya. Gerbang Void milik Wang Lin jauh lebih kuat daripada milik siapapun karena dibentuk oleh 6 esensi,
sehingga tingkat kesulitannya berkali-kali lipat lebih tinggi daripada gerbang Void King Sui maupun Zhou Jin. Namun, Wang Lin juga memahami bahwa semakin kuat gerbang Void yang dihancurkan, semakin besar kekuatan yang akan diperoleh setelah berhasil melewatinya. Menjelang tabrakan dengan gerbang Void, Wang Lin mengepalkan tangan dan berkata dalam hati bahwa ia akan menghancurkan gerbang Void dengan cara yang belum pernah dilakukan siapapun sepanjang sejarah. Dan menciptakan pencapaian yang belum pernah ada sebelumnya. Wang Lin menyerbu gerbang Void sambil memerintahkan seluruh esensi petir untuk berkumpul di tinjunya. Ia menghantam gerbang dengan pukulan guntur yang dahsyat. Zhou Jin, pemuda berjubah hijau, dan Master Surga Void God yakin Wang Lin tidak mungkin berhasil. Menurut mereka, semakin banyak esensi yang dimiliki seseorang, semakin mustahil gerbang Void dibuka. Dengan 6 esensi, mereka percaya Wang Lin pasti gagal atau bahkan mati sebelum berhasil. Sebaliknya, seluruh pihak alam dalam berharap Wang Lin berhasil. Situnan, Master South Cloud, Master Long Pan, Master Lufu, dan Kaisar Ilahi Azure Dragon sangat tegang. Mereka bahkan telah bersiap membantu Wang Lin apabila diperlukan. Azure Dragon sampai mengeluarkan 4 harta 4 sekte ilahi untuk digunakan jika saat kritis tiba. Dibandingkan gerbang Void yang luar biasa besar, tubuh Wang Lin tampak sangat kecil. Namun pukulan guntur yang ia lepaskan mengandung kekuatan yang jauh melampaui saat ia pertama kali mencoba membuka gerbang Void dahulu. Ketika tinjunya menghantam gerbang Void, ledakan besar mengguncang seluruh Brilliant Void. Gelombang kejutnya membuat banyak kultivator di sekitarnya muntah darah dan terpental. Gerbang Void akhirnya terbuka sedikit, menandakan serangan Wang Lin berhasil mengguncangnya. Setelah berhasil membuka sedikit celah, Wang Lin mengeluarkan raungan yang menggema ke seluruh Brilliant Void. Raungan itu memanggil seluruh petir di sistem bintang tersebut. Semua petir dari setiap planet, ruang angkasa, dan wilayah Brilliant Void berkumpul menuju planet Suzaku. Petir-petir itu seolah menemukan raja mereka, karena Wang Lin adalah penguasa sejati esensi petir. Di seluruh Brilliant Void, para kultivator alam luar yang sedang memburu sisa-sisa alam dalam dibuat kebingungan. Mereka melihat lautan petir memenuhi langit dan mengarah ke satu tempat. Sebagian yang terlambat menghindar bahkan tersambar dan tewas. Dari kejauhan terlihat pemandangan luar biasa. Seluruh petir Brilliant Void mengalir menuju Wang Lin seperti sungai raksasa yang memenuhi angkasa. Zhou Jin benar-benar putus asa melihat pemandangan itu. Pemuda berjubah hijau yang merupakan kultivator Arcane Void tahap pertengahan pun dibuat ketakutan oleh jumlah petir yang tak terbatas. Bahkan Master Surga Void God mengakui bahwa ia belum pernah melihat esensi petir sekuat milik Wang Lin. Ia pernah melihat kultivator langkah ketiga pengguna petir, tetapi tidak ada yang mampu mengendalikan petir sedahsyat ini. Namun kejutan sebenarnya baru dimulai. Master Surga Void God awalnya mengira Wang Lin hanya memanggil petir dari Brilliant Void. Saat ia memperluas indera ilahinya, ia terkejut hingga kehilangan ketenangannya. Wang Lin ternyata juga memanggil seluruh petir dari Laut Awan. Semua petir di sana meninggalkan tempat asalnya, menerobos penghalang antar sistem bintang, lalu melesat menuju Brilliant Void. Raungan Wang Lin juga mengguncang Summonet River. Para kultivator di sana melihat langit dipenuhi kilatan petir yang bergerak seperti meteor dan ular perak menuju arah yang sama. Seluruh sistem bintang menjadi gempar karena tidak mengetahui penyebab fenomena tersebut. Gelombang petir itu akhirnya menjalar hingga ke Alhaven, satu-satunya sistem bintang utama yang masih dikuasai alam dalam. Para kultivator Alhaven menyaksikan seluruh petir di wilayah mereka bergerak menuju Brilliant Void. Bahkan guntur kuno yang selama bertahun-tahun menjaga pintu masuk menuju alam surgawi petir ikut terbang keluar. Sungai petir raksasa itu menerobos angkasa dan melesat menuju Wang Lin. Akhirnya, seluruh petir dari 4 sistem bintang utama, Brilliant Void, Laut Awan, Summonet River, dan Alhaven, berkumpul menjadi satu. Semuanya mengalir menuju planet Suzaku dan menuju Wang Lin yang berdiri di depan gerbang Void dengan tangan terangkat. Karena formasi penyegelan alam telah berlubang akibat invasi alam luar, raungan Wang Lin dapat menembus penghalang dan menyebar ke seluruh sistem bintang kuno. Raungan itu memanggil seluruh petir di alam luar. Semua petir muncul dari kehampaan, bergegas menuju lubang di Laut Awan, lalu memasuki alam dalam untuk berkumpul di planet Suzaku. Bahkan energi asal para kultivator alam luar yang mengolah petir ikut terlepas dari tubuh mereka dan berubah menjadi petir yang terbang menuju Wang Lin. Dalam sekejap, seluruh petir dari alam dalam dan alam luar telah berkumpul di sekitar Wang Lin.
Cahaya petir yang luar biasa menyilaukan membuat para kultivator alam luar berdarah dari 7 lubang tubuh mereka dan terpaksa menggunakan berbagai mantra untuk bertahan. Wang Lin kemudian menggunakan metode yang belum pernah ada sebelumnya. Memanfaatkan seluruh petir di alam dalam dan alam luar untuk menghancurkan gerbang Void, bukan hanya mengandalkan kekuatan pribadinya. Cara ini sangat mendominasi dan dipastikan tidak pernah dilakukan siapapun sebelumnya maupun sesudahnya. Petir yang tak terhitung jumlahnya menghantam gerbang Void tanpa henti hingga retakan muncul di seluruh permukaannya. Bagian tepinya mulai berubah menjadi abu dan runtuh. Wang Lin meraung, hancur, lalu seluruh sisi kanan dan kiri gerbang Void pecah. Akhirnya, gerbang Void benar-benar hancur berkeping-keping. Setelah gerbang runtuh, sebuah pusaran besar muncul dan kekuatan gerbang Void mengalir deras menuju Wang Lin. Namun, Wang Lin menolak menyerapnya dan malah mendorong seluruh kekuatan itu kembali ke dalam pusaran. Meski belum menyerap kekuatan gerbang Void, aura Wang Lin langsung menembus batas Heaven's Blink dan memasuki langkah ketiga, memancarkan aura Nirvana Void tahap awal. Namun itu baru sebatas aura, bukan kultivasi sebenarnya. Wang Lin sadar bahwa jika ia menyerap kekuatan itu sekarang, ia hanya akan menjadi Nirvana Void tahap awal dengan esensi petir saja. Itu bukan tujuan yang diinginkannya. Ia ingin keenam esensinya berkembang bersama dan mencapai pencapaian yang belum pernah ada. Semua orang tercengang. Zhou Jin dipenuhi keputusasaan dan bahkan tidak mampu melarikan diri karena tekanan Wang Lin mengunci ruang di sekitarnya. Saat Wang Lin meliriknya, Zhou Jin langsung memuntahkan darah. Pemuda berjubah hijau mulai menyadari rencana Wang Lin yang sebenarnya. Ketika Wang Lin berkata, "Satu gerbang lagi," ia akhirnya mengerti dan bahkan, meski sebagai musuh, muncul rasa hormat di hatinya. Wang Lin memperbesar pusaran bekas gerbang Void hingga ruang di sekitarnya retak, lalu gerbang Void kedua muncul. Gerbang ini sedikit lebih kecil, tetapi tekanannya jauh lebih kuat daripada gerbang pertama. Master Surga Void God akhirnya mengakui kehebatan Wang Lin. Ia menyadari bahwa selama ini semua kultivator yang berhasil membuka gerbang Void langsung menyerap kekuatannya karena gerbang akan segera terbentuk kembali dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Namun Wang Lin justru memilih tidak menyerap kekuatan itu, karena ia ingin menghancurkan gerbang Void berulang kali, masing-masing untuk setiap esensinya. Dengan begitu, 6 esensinya dapat menjadi kultivasi langkah ketiga yang benar-benar sempurna. Master Void God menyadari bahwa rencana ini hampir mustahil dilakukan. Kesulitannya luar biasa besar, tetapi manfaatnya juga sangat besar. Walaupun begitu, ia tetap berniat membunuh Wang Lin sebelum rencana tersebut berhasil. Wang Lin sendiri sangat yakin. Ia telah melihat gerbang Void berkali-kali dan memahami bahwa setiap kali gerbang dihancurkan, akan muncul lebih banyak kekuatan gerbang Void, yang merupakan kunci untuk menyatukan keenam esensinya dan membangun fondasi langkah ketiga yang sempurna. Menghadapi gerbang Void kedua, Wang Lin mengangkat tangannya dan memerintahkan, "Esensi api, atas nama Wang Lin, bakarlah gerbang Void." Seperti sebelumnya dengan petir, seluruh api dari Brilliant Void, Laut Awan, Alheaven, Summonet River, bahkan alam luar, berkumpul menuju Wang Lin dan menghantam gerbang Void. Lautan api yang tak berujung menyelimuti gerbang Void. Panasnya begitu dahsyat hingga seluruh gerbang Void terbakar habis, tanpa meninggalkan satu pecahan pun karena semuanya berubah menjadi abu. Setelah gerbang Void kedua hancur, kekuatan yang keluar 10 kali lebih besar daripada sebelumnya mengalir menuju Wang Lin. Namun ia kembali menolaknya dan mendorong seluruh kekuatan itu masuk ke pusaran. Wang Lin kemudian tertawa dan memanggil, "Gerbang Void, muncul lagi, bersiap menghancurkan gerbang berikutnya dengan esensi lain." Setelah menghancurkan gerbang Void kedua menggunakan esensi api, aura Wang Lin kembali melonjak. Dari sebelumnya setara Nirvana Void tahap awal, kini auranya meningkat hingga mencapai Nirvana Void tahap pertengahan. Wang Lin tetap tidak menyerap kekuatan gerbang Void. Tujuannya bukan sekadar menjadi kultivator langkah ketiga, melainkan membuat keenam esensinya mencapai langkah ketiga secara sempurna. Jika ia menyerap kekuatan sekarang, ia hanya akan menjadi Nirvana Void tahap pertengahan dengan 2 esensi, sesuatu yang tidak memuaskannya. Saat Wang Lin menunjuk ke pusaran bekas gerbang Void, terdengar raungan dari dalamnya. Bukan hanya satu gerbang yang muncul, tetapi 3 gerbang Void sekaligus, yaitu gerbang ketiga, keempat, dan kelima. Pemandangan ini belum pernah terjadi sebelumnya dan membuat seluruh kultivator yang menyaksikannya kehilangan kata-kata. Wang Lin dengan tenang melesat menuju ketiga gerbang itu. Wang Lin menggunakan segel karma. Ia membuka telapak tangan, lalu mengepalkannya seolah menarik seluruh karma dunia.
Saat tangannya ditarik kembali, bayangan gerbang Void seolah ikut terseret. Retakan langsung menyelimuti seluruh gerbang, lalu gerbang Void ketiga hancur berkeping-keping. Setelah gerbang ketiga runtuh, aura Wang Lin meningkat dari Nirvana Void tahap pertengahan menjadi tahap akhir. Tidak pernah ada orang sepanjang sejarah yang membuka gerbang Void dengan cara seperti ini. Wang Lin langsung menuju gerbang keempat dan menggunakan segel kehidupan dan kematian. Tangan kirinya memancarkan energi kehidupan, putih, sedangkan tangan kanannya memancarkan energi kematian, hitam. Kedua kekuatan itu memenuhi gerbang Void. Dengan teriakan, "Buka untukku," Wang Lin menarik kedua tangannya ke samping, dan gerbang Void keempat langsung terbelah lalu runtuh. Auranya kembali melonjak hingga mencapai puncak Nirvana Void. Pada saat yang sama, muncul retakan di antara alis Wang Lin. Retakan ini merupakan ciri khas kultivator Spirit Void, tetapi berbeda dari milik orang lain. Karena Wang Lin membuka gerbang tanpa bantuan api dupa, retakan itu bukan berisi dunia api dupa, melainkan dunianya sendiri, yang nantinya dapat digunakan untuk memaksa orang lain tunduk. Wang Lin mendorong pecahan gerbang sebelumnya kembali hingga hanya tersisa gerbang Void kelima. Ia tidak menghancurkannya dengan kekuatan fisik. Sebaliknya, ia menutup mata, menjadikan segala sesuatu di dunia sebagai ilusi, lalu membuka mata kembali sehingga ilusi berubah menjadi kenyataan. Inilah jalan benar dan salah yang berasal dari esensi benar dan salah. Setelah itu Wang Lin hanya melambaikan tangan sekali, dan gerbang Void kelima langsung berubah menjadi debu tanpa perlawanan. Setelah 5 gerbang Void dihancurkan, retakan di antara alis Wang Lin terbuka sempurna dan memancarkan daya hisap yang luar biasa. Aura Spirit Void menyebar dari tubuhnya. Saat itu Wang Lin sebenarnya sudah bisa menyerap kekuatan gerbang Void dan menjadi Spirit Void tahap awal, tetapi ia tetap menolak karena esensi pembantaiannya masih belum digunakan. Cara Wang Lin menghancurkan 5 gerbang Void membuat seluruh kultivator alam luar dilanda ketakutan. Jika penghancuran dengan petir dan api masih dapat dipahami, maka menghancurkan gerbang hanya dengan segel karma, segel hidup dan mati, dan terutama sekadar menutup mata, membuka mata, lalu melambaikan tangan benar-benar melampaui pemahaman mereka. Para kultivator alam luar mulai melarikan diri ke segala arah. Pemuda berjubah hijau juga mundur ketakutan. Ia akhirnya memahami bahwa Wang Lin telah menguasai esensi-esensi halus, karma, hidup dan mati, serta benar dan salah, yang jauh lebih sulit dipahami daripada esensi jasmani seperti petir atau api. Ia menyadari Wang Lin adalah sosok yang sama sekali tidak boleh dijadikan musuh. Wang Lin lalu memanggil esensi pembantaian. Salju merah memenuhi langit, lalu muncul gerbang Void ke-6. Gerbang ke-6 sama sekali berbeda dari sebelumnya. Gerbang itu terbuat dari tulang putih dan berbentuk seperti tengkorak raksasa, memancarkan aura kematian yang mengerikan. Riak yang dipancarkan gerbang itu langsung menyebabkan para kultivator yang terkena menua seketika. Hampir 10.000 orang mati karena usia tua dalam sekejap lalu berubah menjadi debu. Hanya Master Surga Void God dan Master South Cloud yang mengenali gerbang tersebut. Master Surga Void God berseru bahwa itu adalah 10.000 gerbang tulang Void, gerbang legendaris yang sangat jarang muncul. Menurut selir Kekaisaran Surgawi, siapapun yang mampu memicu gerbang ini dan berhasil melewatinya, selama tidak mati, pasti akan menjadi ahli yang luar biasa di masa depan. Master South Cloud juga teringat ucapan penguasa alam tertutup terdahulu bahwa 10.000 gerbang tulang Void bukan berasal dari dunia ini, melainkan merupakan tanda dari langit di kampung halamannya. Karena itu, kemunculan gerbang tersebut membuktikan bahwa masa depan Wang Lin akan jauh melampaui kultivator biasa. Wang Lin menghadapi gerbang 10.000 tulang Void, gerbang ke-6 yang jauh lebih kuat dan aneh daripada 5 gerbang Void sebelumnya. Meski tidak mengetahui asal-usulnya, ia menganggapnya hanyalah rintangan terakhir menuju langkah ketiga. Ia mengumpulkan seluruh esensi pembantaian ke tangan kanannya hingga berubah menjadi telapak darah merah yang dipenuhi niat membunuh dari dirinya dan King Sui. Telapak itu menghantam gerbang, meninggalkan jejak darah raksasa dan melepaskan raungan roh-roh pembantaian. Namun gerbang hanya retak dan bahkan memantulkan serangan balik. Wang Lin tidak gentar. Ia memanggil ke-6 esensinya sekaligus. Esensi guntur, esensi api, segel karma, segel hidup dan mati, dao benar dan salah, dan esensi pembantaian. Dengan seluruh kekuatan 6 esensi, Wang Lin melancarkan satu pukulan terakhir. Pukulan itu membawa perjalanan kultivasinya selama lebih dari 2000 tahun. Tekad menjadi lebih kuat demi menghidupkan kembali Limuan. Serta keinginannya memasuki langkah ketiga. Gerbang 10.000 tulang Void akhirnya hancur total.
Dengan runtuhnya gerbang ke-6, tidak ada lagi penghalang yang menghalangi Wang Lin mencapai langkah ketiga. Pusaran raksasa muncul dan kekuatan gerbang Void mengalir deras ke dalam tubuh Wang Lin. 6 esensinya mulai menyatu sepenuhnya, sementara tubuh dan jiwanya mengalami transformasi besar. Wang Lin resmi memasuki langkah ketiga kultivasi. Tubuhnya mengalami kelahiran kembali kedua. Batas tubuh langkah kedua terlampaui. Bakat tidak lagi penting, yang menentukan hanyalah pemahaman Dao. Tingkat kultivasinya meningkat bertahap seiring penyatuan esensi. Guntur dan api Nirvana Void tahap menengah. Karma Nirvana Void tahap akhir. Hidup mati dan benar salah Spirit Void tahap awal. 6 esensi terus menyatu sehingga auranya terus melonjak. Menyadari Wang Lin sedang mengalami penyatuan esensi, Master Surga Void God memutuskan inilah kesempatan terakhir untuk membunuhnya. Ia menyerang habis-habisan meski harus mengorbankan avatarnya. Pemuda berjubah hijau juga ikut menyerang dengan kekuatan esnya, sedangkan Zhou Jin memanggil serigala darah raksasa dan maju dengan tekad putus asa. Master South Cloud dan para ahli alam dalam hendak membantu Wang Lin, tetapi Wang Lin dengan tenang berkata, "Tidak masalah." Kata-kata itu membuat mereka berhenti karena penuh wibawa. Saat masih menyerap kekuatan gerbang Void, Wang Lin mengangkat satu jari dan menggunakan mantra "berhenti", yang telah diperkuat oleh kekuatan langkah ketiga serta niat Dao kacau dari 3 buah Dao. Akibatnya, Zhou Jin langsung membeku dan tak mampu bergerak. Pemuda berjubah hijau juga terhenti sepenuhnya. Hanya Master Surga Void God yang masih bisa bergerak, tetapi gerakannya melambat drastis. Wang Lin kemudian langsung menyerang pemuda berjubah hijau. Dengan segel karma, ia mencengkeram dan menarik keluar esensi lawannya. Kabut esensi itu berkali-kali berubah menjadi es dan berusaha melarikan diri, tetapi tetap tertahan di tangan Wang Lin. Adegan itu menunjukkan kedahsyatan segel karma. Wang Lin tidak hanya menyerang tubuh lawan, tetapi langsung mencabut esensi dan Dao yang menjadi hasil kultivasi lawannya. Pada saat itu, Wang Lin memancarkan wibawa yang mengingatkan semua orang kepada Saffron, seolah menyerang langsung menggunakan Dao Agung.